Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Ya, hari ini kita patut bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, baik yang di rumah maupun yang di sini, untuk merayakan Ekaristi. Ekaristi adalah puncak iman kita. Kita akan mengawali tahun pelajaran semester genap ini dengan misa. Kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan memberkati perjalanan kita sepanjang tahun ini, studi kita, karya dan pelayanan kita sebagai orang tua, sebagai siswa, dan sebagai guru. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan bersama di tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa. Yang pertama, syukur atas sukacita keselamatan yang boleh kita terima lewat kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, mohon berkat untuk proses kegiatan belajar mengajar selama semester genap tahun ajaran 2020-2021. Allah Bapa, terangilah kami dengan cahaya ilahi, agar kami dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kamu. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Menyembah
menginjil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus pun menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, frater, Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman yang saya kasihi, selamat pagi. Saya Romo Tino CDD. Yang belum kenal, saya Romo Tino. Saya Romo sungguhan, bukan main-main. Saya kemana-mana sering dikira bukan Romo. Saya tugas di Uskupan Pastoral Mahasiswa. Jadi temannya saya tuh anak-anak mahasiswa. Kali ini saya harus berhomili untuk teman-teman anak SMP. Ya, saya kemana-mana sering kali orang tidak tahu kalau saya ini Romo. Tapi saya sungguh-sungguh seorang Romo ini. Saya pernah tinggal di asrama di Kosayu. Sekali waktu ada seorang anak asrama pulang dari sekolah, asrama cowok. Saya tanya, sini kamu, tanya. Oh iya diakon, waktu itu saya masih diakon. Ya diakon, sini katanya. Kamu tadi di sekolah belajar apa? Katanya. Saya tanya. Lalu dia bilang, oh saya tadi belajar tentang jenis-jenis akar. Saya lupa itu waktu itu anak SMP atau anak SMA, saya tidak ingat. Yang jelas dia mengatakan dia belajar tentang jenis-jenis akar. Apa itu? Ada akar tunggang, akar serabut, pokoknya macam-macam lah itu. Lalu saya panggilnya dia. Saya pergi ke halaman tengah dari asrama, saya panggil anak itu ke tengah, lalu saya bilang, itu ada pohon beringin yang sudah segini tingginya. Lalu ada pohon asam kalau nggak salah, masih kecil. Saya suruh dia cabut. Coba kamu cabut yang ini, pohon asam dulu. Gampang itu diakon, kan masih kecil katanya. Coba dulu katanya. Lalu dicabut sama dia. Gampang kan katanya. Oh iya gampang. Sekarang yang ini, yang lebih besar, pohon beringin. Pakai satu tangan atau dua katanya, dia bilang. Saya bilang pakai dua tangan boleh, pakai kaki juga boleh, yang penting cabut. Dia bilang, coba cabut lagi sama dia kan. Tarik gini nggak bisa. Lalu dia bilang, lalu anak itu mengatakan ke saya, ya kon nggak bisa katanya, susah sekali katanya. Saya bilang gini, kamu tahu nggak kenapa susah?
Ya karena sudah besar diakon. Bukan itu maksud saya. Ya gini aja deh. Pesannya untuk kamu apa? Anak itu bingung. Lalu saya mengatakan begini ke dia. Bro, ini pesannya untuk kamu tuh seperti ini. Hidup kita itu seperti akar. Kalau kebaikan yang sering kita buat akan menjadi kebiasaan dan mengakar dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah sering berbuat baik itu akan jadi kebiasaan dan mengakar dalam hidup kita. Itu mau dicabut dengan penderitaan, dengan cara apapun, tetap aja tinggal. Demikian juga yang namanya keburukan atau kejahatan. Misalnya, kamu ini kan suka main game kan? Oh iya, saya suka main game. Kau main apa? Wah, saya main PUBG. Apa lagi? Free Fire. Apa lagi? Main ML. Wah, apa lagi? Nah, pokoknya itulah CR. Itu sudah kamu sehari main berapa kali katanya? Saya kalau malam bisa sampai malam. Nah, itu kebiasaan buruk. Itu kalau sudah mengakar dalam dirimu, tidak akan bisa dirubah. Bisa sih, tapi butuh waktu yang lama. Bapak, Ibu, Suster, Brother, teman-teman yang terkasih, tema Natal SMP Santa Maria adalah berbuah di era new normal ya, kalau nggak salah. Ya. Banyak orang tuh sering sibuk dengan yang namanya buah. Banyak orang sibuk dengan namanya buah, tapi lupa sebuah pohon itu kalau mau berbuah, pertama-tama yang harus dirawat adalah akar. Banyak orang lupa. Untuk sebuah pohon mangga aja lah. Mangga itu kalau mau berbuah, yang pertama yang harus dirawat adalah akar. Kalau akarnya bagus, dia akan tumbuh dengan baik dan dia akan berbuah. Hubungannya dengan kehidupan kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, lalu sebagai siswa apa? Ya, kebiasaan yang baik yang sering kita buat, misalnya disiplin belajar, disiplin mengajar, disiplin mendidik dan mengasihi anak-anak kita, tanpa dipengaruhi oleh pandemi pun kita tetap bisa belajar dengan baik, bisa disiplin. Saya semalam buka Instagram, ada yang mention saya, tandai ke Instagram saya. Ternyata Instagram itu miliknya SMP sini, SMP Santa Maria. Lalu saya istilahnya, stalking ya? Ya, brother. Itulah stalking. Wah, ternyata anak SMP sini nih keren. Anak SMP ini anak-anak yang berprestasi. Ada tuh dapat piagam apa gitu, saya lupa. Nah, itu bukti bahwa kebiasaan yang baik tanpa dihalangi oleh pandemi, oleh corona, anak itu tetap bisa berprestasi. Sebaliknya, kalau misalnya kita ini sebagai siswa, hobinya main game, lupa belajar, tidak mau mendengarkan orang tua, ketika ada pandemi, anak itu makin jadilah. Jadi kebiasaan yang buruk itu makin membuat dia menjadi lebih buruk. Nilai sudah anjlok, makin anjlok lagi. Tapi kalau misalnya seperti anak-anak yang berprestasi tadi, tanpa dipengaruhi oleh apapun juga, corona atau apapun itu, dia akan tetap bisa berprestasi. Kenapa? Karena kebaikan itu sudah mengakar dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk sebelum berbuah merawat yang namanya akar. Akar itu penting untuk bisa berbuah. Hal pertama yang harus kita buat adalah merawat akar. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan niat baik kita, dan semoga hal buruk yang pernah kita buat di tahun-tahun sebelumnya, di semester sebelumnya, mulai hari ini kita belajar untuk memperbaiki. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau berusaha, selama kita mau bekerja keras, semua pasti mungkin. Jangan lupa, sertailah Tuhan dalam segala usaha dan karya kita. Maka Tuhan akan memberkati kita dan menjaga kita selalu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dengan orang. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Kelahirannya menjadi nyata akan kasih-Nya yang besar kepada kita umat manusia. Untuk itu, marilah dengan kerendahan hati kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Bapa melimpahkan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin gereja dan negara, sehingga mampu menjadi teladan bagi kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para dokter dan pelayan medis yang melayani kesehatan saat ini, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat kesehatan dan kekuatan bagi para dokter dan pelayan medis, agar di tengah situasi penyebaran COVID-19 ini, mereka sungguh mampu menghayati hidup panggilan mereka yang mulia, yang menghadirkan Kristus yang lahir, serta mengalami keselamatan dan perlindungan-Mu selalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sesama kami yang menderita sakit, khususnya para penderita sakit COVID dan yang mengalami derita lainnya, semoga Bapa memberikan rahmat kesembuhan bagi sesama kami yang menderita sakit, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan dan kembali berkarya. Mampukan kami untuk meneladani Yesus Kristus, Putra-Mu, yang membawa sukacita bagi orang-orang yang sakit dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga besar SMPK Santa Maria 1 Malang, para guru, teknis, orang tua, dan peserta didik, semoga kehadiran Kristus Sang Juru Selamat membuat kami menjadi pribadi yang semakin bijaksana dalam menghadapi masa pandemi, semakin berbuah dan bertumbuh dalam iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kegiatan pembelajaran semester genap, semoga Bapa senantiasa menyertai kegiatan pembelajaran kami semester genap ini supaya berjalan dengan lancar dan nantinya menjadikan kami semua menjadi pribadi yang semakin cerdas dan berkarakter. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau memandang Putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sudilah memandang kami pula dan mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amen.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Tuhan. Allah Bapa, sudilah menerima persembahan kami dan ubahlah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga kami yang mempersembahkan pemberian-Mu layak menerima Engkau sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Senantiasa bersyukur kepadamu, sebab pada hari ini karya penyelamatanmu bersinar di tengah kami. Sabdamu menjadi manusia lemah, supaya hidup kami yang rapuh dan fana diresapi oleh daya ilahi-Mu yang abadi. Maka kami memadukan suara dengan paduan para malaikat dan bersukaria memuji-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia. Dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami
di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga datanglah kerajaan-Mu berkat sabda kedamaian yang telah kami dengar. Semoga oleh karenanya pula kami disembuhkan dari luka-luka dosa dan dapat hidup atas dasar saling menaruh cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman, suster? Tidak ada. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergi kita diutus. Amin.
Staf Setting Squire mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita, keluarga besar SMPK Santa Maria 1 Kota Malang. Senang sekali bahwa pada pagi yang cerah ini, saya, Pak Petrus, biasa disapa, menyapa kita semua dalam rangkaian acara Natal Bersama dan pembukaan kegiatan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan tema Hidup yang berbuah di era new normal. Tentunya Natal dan Tahun Baru 2021 merupakan pengalaman pertama kita semua, di mana kita merayakan di tengah pandemi COVID-19. Semoga keadaan ini tidak mengurangi kemeriahan dan sukacita Natal di tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Amin. Dan Pak Petrus juga berharap semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini tentunya. Nah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya juga, tahun ini kita merayakan Natal bersama di sekolah secara virtual. Semoga orang tua dan anak-anak di rumah tetap dapat merasakan kemeriahan perayaan Natal saat ini yang diwakili oleh orang tua dan anak-anak yang akan perform pada perayaan Natal ini. Untuk itu perkenankan Pak Petrus menyapa para undangan yang telah hadir secara langsung dalam acara ini. Selamat datang dan selamat jumpa, selamat Natal dan Tahun Baru untuk Suster M. Fortunata SPM MU selaku Kepala Sekolah SMPK Santa Maria 1 Malang. Bapak Ibu Guru Karyawan SMPK Santa Maria 1 Malang, orang tua dan siswa-siswi yang mewakili kelas 7, 8, dan 9. Dan tentunya Pak Petrus juga tidak lupa menyapa untuk kita semua yang telah hadir di tempat ini, semua orang tua atau wali murid kelas 7, 8, dan 9 SMPK Santa Maria 1 Malang melalui link YouTube sekolah. Dan juga yang teristimewa, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 SMPK Santa Maria 1 Malang yang menyaksikan dan mengikuti perayaan ini di rumah masing-masing. Boleh menjawab dan menyapa sama Pak Petrus? Halo semuanya yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, mana suaranya? Halo. Luar biasa. Dan tentu kita meriahkan acara ini dengan tepukan tangan kita yang luar biasa. Luar biasa. Dan sekali lagi Pak Petrus mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 dan selamat memasuki kegiatan pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Doa dan harapan kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kasih. Semoga kasih-Nya memampukan kita untuk terus hidup berbuah di new normal ini. Suster, ibu, bapak guru, para orang tua dan anak-anak yang terkasih, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan perayaan ini, mari kita saksikan sebuah persembahan dari siswi-siswi terbaik kita yang tergabung dalam kelompok ekstra tari tradisional.
Juga dari persembahan dari anak-anak kita yang menceritakan sebuah fase kehidupan dari masa anak-anak beralih ke masa remaja yang penuh dengan cita dan harapan. Tarian ini juga merupakan hasil karya dari seniman alam dalam tari kreasi tradisional. Siswi-siswi ini didampingi oleh Ibu Hana Sri Setia Rahayu selaku pendamping ekstra di SMPK Santa Maria 1 Kota Malang. Suster, ibu, bapak, dan para anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Suster M. Fortunata SPM MU selaku Kepala Sekolah SMPK Santa Maria 1 Kota Malang. Kepada Suster dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Petrus atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Anak-anak sekalian yang terkasih, baik yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah, ibu bapak guru yang saya kasihi dan rekan-rekan tenaga pendidikan, juga ibu bapak orang tua yang hari ini diwakili oleh pengurus Warpos, juga yang berada di rumah. Selamat pagi dan berkah kali. Sungguh pantas kita semua bersyukur pada hari ini atas berkat Allah yang melimpah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hari ini dimungkinkan bagi kita untuk merayakan bersama dalam perayaan Ekaristi, yakni perayaan Natal, sekaligus kita mohon berkat untuk pembelajaran kita di semester ini. Kita sungguh bersyukur atas berkat Allah yang melimpah yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita di semester yang lalu. Suster dan bersama ibu bapak guru dan orang tua sungguh merasa bangga kepada anak-anak atas semangat belajar kalian yang terus kalian kobarkan dalam diri kita masing-masing. Mengapa? Karena dalam semester yang lalu kalian terus berusaha untuk semakin baik di dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga nyata apa yang telah kalian dapatkan dari hasil prestasi kalian. Juga melalui lomba-lomba yang kalian ikuti, meskipun kita menyadari bahwa situasi
favorit yang pertama dengan nilai 1836 diraih oleh kelas 8C. Kita bisa untuk kelas-kelas yang mendapatkan predikat favorit. Sedangkan untuk juara ketiga dengan nilai 1883 diraih oleh kelas 8B. Dan juara kedua mengumpulkan nilai sebanyak 1904 dimenangkan oleh kelas 8A. Kita beri tepuk tangan. Dan dengan nilai sebanyak 1961, juara pertama Lomba Paduan Suara Virtual 2020 SMPK Santa Maria Satu Malang berhasil diraih oleh kelas 7C. Terima kepada anak-anak sekalian dan terima kasih kepada para bapak ibu wali kelas yang telah turut mengambil bagian menyiapkan putra putri kita dalam lomba paduan suara secara virtual. Saya mengakhiri sambutan ini dengan ucapan sekali lagi terima kasih. Kita tetap bersemangat melanjutkan pendidikan di semester mendatang ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mengikuti penyerahan juara Lomba Virtual Choir atau Paduan Suara Choir 2020 SMPK Santa Maria 1 Kota Malang. Juara 2 favorit pada Paduan Suara Virtual SMPK Santa Maria 1 diberikan kepada kelas 9B dengan jumlah nilai 1817. Tepuk tangan yang bersemangat kami. Jika berikutnya tidak boleh merasakan Sini. Pak Roy di sini aja. Fotonya di sini. Juara 1 The Favourite Team pada paduan suara virtual SMPK Santa Maria 1 dengan nilai 1836 diberikan kepada kelas 8C. Berikutnya juara 3 Lomba Paduan Suara Virtual 2020 SMPK Santa Maria 1 Malang dengan jumlah nilai 1883 diberikan kepada kelas 8B. Juara 2 Lomba Paduan Suara Virtual 2020 SMPK Santa Maria 1 Malang dengan jumlah nilai 1904 diberikan kepada kelas 8A. Dan juara 1 Lomba Paduan Suara Virtual 2020 SMPK Santa Maria 1 Malang dengan jumlah nilai 1961 diberikan kepada kelas 7C. Demikian para pemenang Lomba Paduan Suara Virtual yang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Desember 2020 dengan Juli 1 Bubera Sri Setiawati, Juli 2 Aziz Supriyanto, dan Juli 3 Kinanti Sukma Putri. Suster, Bapak Ibu dan para anak-anak yang terkasih, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk siswa-siswi kita yang berprestasi di tahun 2019 ini. Luar biasa karena mereka sungguh mengagumkan membawa nama kelas dalam lomba paduan suara virtual. Berikutnya kami persilakan
Terima kasih kepada Suster Porto dan Novisiat untuk tangan-tangan semangat.
menghentikannya penyebaran virus corona di Kota Malang tidaklah mempengaruhi siswa-siswi SMPK Santa Maria 1 Kota Malang untuk terus berkreasi. Berikutnya, kita akan menyaksikan sebuah perform dari Extra Grade SMPK Santa Maria 1 Malang dengan judul lagu Ku Mau Cinta Yesus. Kelahirannya menjadi manusia, menjadi bukti nyata bahwa ia begitu mencintai dan mengasihi kita. Ku mau cinta Yesus merupakan ungkapan rasa cinta yang mendalam bagi Tuhan yang mengasihi kita. Susah Ibu Bapak Guru dan anak-anak yang terkasih, hidup ini merupakan sebuah kesempatan. Maka di dalam hidup ini kita diajak untuk berbuat kebaikan, terlebih di new normal saat ini. Satu buah persembahan lagu lagi untuk kita semua. Hidup ini adalah kesempatan.
yang bergabung dalam kegiatan ekstra band yang didampingi oleh Bapak Yohanes Haji Suryanto. Suster, ibu bapak guru dan anak-anak yang terkasih, mengakhiri perayaan Natal bersama pada tahun ini, perkenankan saya untuk membacakan renungan dari Paus Fransiskus yang menyatakan demikian. Pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, dan bunga tidak menyebarkan keharumannya untuk dirinya sendiri. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu, tidak peduli betapa sulitnya. Demikianlah seluruh rangkaian acara Natal 2020, Tahun Baru 2021, sekaligus pembukaan kegiatan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021. Mari kita akhiri perayaan Natal bersama ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Frater Eko dan Kongregasi di sini. Kepada Frater dipersilakan. Suster, ibu, bapak guru, serta anak-anak yang terkasih, baik yang mengikuti secara langsung maupun mengikuti secara virtual, Frater mengajak kita semua menutup rangkaian kegiatan perayaan Natal bersama dan pembukaan semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dengan doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersatu dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh kumpulkan di tempat ini untuk merayakan Natal bersama serta pembukaan semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga di tahun yang baru ini serta di semester yang genap ini kami semakin bersemangat untuk merawat akar-akar yang ada di dalam kehidupan kami. Semoga kami senantiasa mau memberikan diri untuk serius dalam hal belajar serta mengabdikan diri kami dalam pelayanan di tempat ini, sehingga apa yang telah kami berjuang, yang akan kami perjuangkan di tempat ini sungguh-sungguh akan menghasilkan buah yang akan dirasakan oleh banyak orang. Ya Tuhan, kami juga mohon semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, memberikan semangat, terutama bagi para siswa kami yang mengikuti pembelajaran secara virtual, dan juga memberikan semangat kepada para guru yang mengabdikan diri di tempat ini. Semoga ya Tuhan, semua jeripaya ini sungguh-sungguh akan memberikan kemuliaan kepadamu sebagai juru selamat kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri kegiatan kami ini. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dan melindungi kami di tahun yang baru dan semester yang baru ini. Semua doa ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan, antara Yesus Kristus Putra dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu guru dan juga anak-anak yang terkasih yang saat ini mengikuti di dalam ruangan ini, dan juga Bapak Ibu wali murid dan juga para alumni dan para alumna yang juga saat ini menonton bersama, dan teristimewa untuk anak-anak kita yang pada saat ini juga tengah menyaksikan bersama perayaan ini. Terima kasih atas kegembiraan dan sukacita kita bersama dalam perayaan ini. Selamat berjuang untuk terus berbuat kebaikan. Selamat siang dan salam 3C.